Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian akhir semester atau sumatif akhir semester pada semester 1 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 2 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga dapat meningkatkan prestasi kalian semuanya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Surat terakhir di dalam Al-Quran adalah A. Surat Al-Falaq, B. Surat An-Nas, C. Surat Al-Ikhlas. Ya, Surat Al-Ikhlas. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada 3 surat terakhir. Dan yang paling akhir ya, ini kan 3 surat terakhir. Kemudian yang paling akhir itu adalah surat An-Nas anak-anak semuanya ya. Sehingga jawabannya yang benar adalah B. Nah, sebelum surat An-Nas ini ada surat Al-Falaq, kemudian sebelum surat Al-Falaq ini ada surat Al-Ikhlas. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 2. Lafadz An-Nas pada surat An-Nas disebutkan sebanyak berapa kali? A. 3, B. 4, C. 5. Ya anak-anak semuanya, mari kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada berapa anak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bacaan An-Nas pada surat An-Nas. Jadi jawaban yang benar adalah C anak-anak semuanya. Baik, kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal nomor 3. Ya, posisi ketika mengumandangkan azan adalah A. Berdiri, B. Duduk, C. Menyender. Ya anak semuanya, ketika kita mengumandangkan azan kita harus posisinya harus berdiri, sehingga jawaban yang benar adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 4 dan 5. Ya, lafadz Surabaya jika disambung menjadi, ya anak-anak semuanya kita lihat di sini. Untuk yang paling benar adalah yang C anak-anak. Kenapa? Karena huruf sin bisa disambung dengan huruf ro, sedangkan huruf ro itu tidak bisa disambung ke huruf sesudahnya. Kita tahu ada 5 huruf yang tidak bisa disambung ke huruf sesudahnya, yaitu alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Adapun ba bisa disambung, dan ya huruf terakhir bentuknya seperti ini. Jadi pada intinya dari huruf 4 ini yang tidak bisa disambung adalah huruf ro anak-anak semuanya, sehingga yang paling benar adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya lafadz ini ya dibaca A. Arum manis, B. Gula manis, C. Madu manis. Ya anak-anak semuanya, jelas sekali di sini arum manis. Jadi jawaban yang benar adalah yang A anak-anak semuanya, arum manis. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 6 anak-anak semuanya. Senantiasa menjaga dan mencintai lingkungan adalah bentuk keteladanan Asma. A. Al-Alim, B. Al-Wali, C. Al-Hafidz. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah menjaga dan mencintai lingkungan. Kita tahu untuk Al-Alim ini maha mengetahui, B. Al-Wali itu maha memelihara, C. Al-Wali itu maha melindungi, C. Al-Hafidz itu maha memelihara. Jadi yang paling cocok adalah Al-Hafidz, maha memelihara. Karena apa? Memelihara lingkungan dengan cara menjaga dan mencintai lingkungan. Jadi jawabannya adalah C.
Baik, berikutnya untuk soal nomor 7 dan 8 anak-anak semuanya. Allah menjelaskan alam akhirat di Al-Quran agar manusia bisa mengetahuinya. Hal itu menunjukkan Asmaul Husna, A. Al-Alim, B. Al-Wali, C. Al-Muhyi. Ya anak semuanya, Allah menjelaskan alam akhirat di Al-Quran agar manusia bisa mengetahuinya. Nah, di sini Asmaul Husna yang Allah Maha mengetahui adalah Al-Alim anak-anak semuanya ya, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8 anak-anak semuanya. Perilaku yang termasuk meneladani Asmaul Husna Al-Alim adalah A. Sholat tepat waktu, B. Rajin belajar, C. Rajin bekerja. Ya anak-anak semuanya, sholat waktu itu juga meneladani Asmaul Husna Al-Alim karena Allah Maha mengetahui. Rajin belajar juga anak ya, kemudian rajin bekerja juga meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Cuman yang paling tepat itu adalah yang A, kita sholat tepat waktu. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 9 dan 10. Oke, berikut yang tidak termasuk menjaga kesehatan tubuh adalah A. Mandi secara teratur, B. Rajin berolahraga, C. Makan dengan porsi banyak. Ya anak-anak semuanya, di sini yang tidak termasuk menjaga kesehatan tubuh jelas sekali adalah yang C. Karena apa? Makan dengan porsi banyak itu tidak menjaga kesehatan. Kita harus makan dengan secukupnya, sehingga jawaban yang benar adalah C anak-anak semuanya. Baik, untuk soal nomor 10, Allah memberikan rezeki kepada A. manusia, B. tumbuhan, C. semua makhluk. Ya anak-anak semuanya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Memberi. Lah ini memberikan rezeki kepada semua makhluk, tidak hanya manusia saja, tidak hanya tumbuhan saja, tapi semua makhluk. Jadi jawaban yang benar adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 11 anak-anak ya. Lafaz azan diucapkan dalam bahasa A daerah, B Arab, C Indonesia. Ya anak-anak semuanya, lafaz azan ya sebelum kita melaksanakan sholat itu biasanya kan kita azan, itu diucapkan dalam bahasa Arab anak-anak semuanya ya. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 12. Hukum mengumandangkan azan bagi perempuan adalah A. wajib, B. sunnah, C. tidak boleh. Ya anak-anak semuanya, di sini hukum mengumandangkan azan ya bagi perempuan itu tidak boleh anak-anak ya, karena yang diutamakan untuk melaksanakan azan itu kaum laki-laki. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 13. Posisi awal ketika sholat adalah A. berdiri, B. duduk, C. menyender. Ya anak-anak semuanya, posisi awal kita saat sholat kita harus berdiri, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 14. Mengumandangkan azan hukumnya A. wajib, B. sunnah, C. B. mubah, C. sunnah. Ya anak-anak semuanya, hukum mengumandangkan azan itu hukumnya sunnah, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, soal nomor 15. Seseorang yang sudah dapat membedakan hal baik dan buruk disebut A. mufaqih, B. mumayyiz, C. balik. Ya anak semuanya, seseorang yang sudah dapat membedakan antara hal baik dan buruk itu disebut dengan mumayyiz anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16. Iqomah dikumandangkan secara lebih A. lirih, B. cepat, C. lambat. Ya anak-anak semuanya, iqomah itu dilakukan ketika sholat mau dilaksanakan, sholat berjamaah mau dilaksanakan ya, itu lebih cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu dilaksanakan atau dikumandangkan secara lebih cepat daripada azan.
Baik, berikutnya soal nomor 17. Setelah imam berdiri untuk melaksanakan sholat, muazin melakukan A iqomah, B azan, C sholat. Ya anak-anak semuanya, setelah imam berdiri untuk melaksanakan sholat, muazin melakukan iqomah. Ya anak-anak semuanya ya. Oke. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas. Lafadz yang dibaca sebelum lafadz qad qomatis sholah adalah A hayya 'alas sholah, B hayya 'alal falah, C la ilaha illallah. Ya anak-anak semuanya, di sini ini merupakan bagian dari bacaan iqomah. Jadi sebelum lafadz qad qomatis sholah biasanya itu kita membaca hayya 'alal falah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Jadi sebelum lafadz qad qomatis sholah kita membaca hayya 'alal falah terlebih dahulu anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19. Lafadz takbir yang diucapkan ketika iqomah sebanyak A, 2, B, 3, C, 4. Ayo mari kita praktekkan iqomah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi jelas sekali dalam iqomah itu ada 4 bacaan takbir anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Lafadz azan dan iqomah terakhir memiliki arti A. Allah Maha Besar, B. Mari mendirikan sholat, C. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya anak-anak semuanya, untuk lafadz azan dan iqomah yang terakhir itu bunyi bacaannya adalah la ilaha illallah. Adapun arti dari la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 21. Ya, perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini agak salah ketik ya. Pernyataan yang benar berdasarkan posisi tangan pada gambar di atas adalah A. Sunnah sholat, B. Rukun sholat, C. Syarat sah sholat. Ya anak-anak semuanya, posisi tangan di sini adalah apa ini ya? Bersedekap. Bersedekap itu bukan rukun sholat tapi sunnah sholat, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 22. Ini tadi 21, sekarang 22. Ini ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Bacaan ketika ruku, B. Bacaan ketika sujud, kemudian yang C. Bacaan ketika i'tidal. Ya anak-anak semuanya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu bacaan ketika kita melaksanakan ruku anak-anak semuanya. Adapun bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bukan azimi ya. Kemudian jadi ini salah. Kemudian bacaan ketika iktidal itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati lah itu. Jadi yang benar bacaan dari subhana rabbiyal azim itu adalah bacaan ketika ruku. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 23. Ya. As-sholatu khairum minan naum. Pernyataan berikut yang sesuai adalah A. Bacaan ketika iktidal, B. Jawaban lafadz azan, C. Lafal bacaan azan subuh. Ya anak-anak semuanya, as-sholatu khairum minan naum itu merupakan bacaan lafadz adzan yang hanya ada waktu sholat subuh, sehingga jawaban yang benar adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 24 dan 25. Duduk tasahud pada sholat subuh dilakukan sebanyak titik-titik kali.
A1, B2, C3. Ya anak-anak semuanya, kita tahu bahwa sholat subuh itu jumlah rakaatnya ada 2 rakaat, namun untuk duduk tasahud itu dilaksanakan cuman 1 kali, yaitu rakaat kedua, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Mohon maaf, sehingga karena dilaksanakan 1 kali maka dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu jawabannya adalah A. Memang rokaatnya memang ada 2 rokaat, cuman kita membaca tasawufnya pada rokaat kedua saja, sehingga jumlahnya 1 kali. 25 anak-anak semuanya, sholat merupakan ibadah yang dikerjakan oleh A. semua orang, B. umat Islam, C. non muslim. Ya, sholat ini anak-anak semuanya merupakan ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 26 dan 27. Nabi Nuh alaihissalam merupakan titik-titik Nabi Idris. A. sepupu, B. cicit, C. anak. Ya anak-anak semuanya, Nabi Nuh itu merupakan cicit dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian soal nomor 27, Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal sebagai wujud A. taat, B. kehebatan, C. kesabaran. Ya anak-anak semuanya, Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah membuat kapal di atas gunung. Jadi ini mustahil, sebenarnya mustahil kalau kita membuat kapal di atas gunung itu bisa berjalan, namun karena ini perintah Allah sebagai ketaatan dari Allah, maka Nabi Nuh membuat kapal, dan akhirnya atas izin Allah kapal yang dibuat Nabi Nuh bisa berjalan di atas gunung karena terjadi banjir yang sangat besar. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 28 dan 29. Ya, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah lelah berdakwah meski mendapat penolakan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam memiliki sikap A. optimis, B. sabar, C. husnuzon. Ya anak-anak semuanya, di sini Nabi Nuh tidak pernah lelah dalam berdakwah meski mendapat penolakan. Lah, ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sikap sabar anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya soal nomor 29. Nabi Nuh alaihissalam memiliki perilaku yang A. kasar, B. tercela, C. mulia. Ya anak-anak semuanya, Nabi Nuh ini seorang nabi yang memiliki perilaku yang mulia, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 30. Sikap seseorang ketika mengalami sakit adalah A. menangis, B. mengeluh, C. sabar. Ya anak-anak semuanya, ketika kita sakit kita tidak boleh mengeluh, kita harus sabar dan tawakal kepada Allah, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk penilaian akhir semester 1 atau sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 2 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga bisa meningkatkan prestasi kalian semuanya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.